qaumin sangka kaum i'tadu ingkang biasaaken sapa mengkono kaum zalika ing mengkono tahnun ajnun khabzun dan tahnun tadi tabkhun tadi membiasakan melakukan itu bi anfusim kelan pira-pira awak dhewe ne kaum. Kama kaya perkara jazama ingkang memastikan bihi kelawan ma sapa Ibnu Rif'ah wal Adhra'i, sapa Ibnu Rif'ah dan Adhra'i. Wa jazama lan memastikan sapa ghairuhuma sapa liyane Ibnu Rif'ah dan Adhra'i. Biannahu kelawan sak temene kelakuan iku la farqa. Orang perbedaan itu maujud. Enggak ada perbedaan apakah dia perempuan itu termasuk kaum yang membiasakan memasak sendiri ataukah kaum yang biasa dimasakkan. Tetap ongkos masak itu dari suami. Itu. Ini ya. Wa ma'alatin dan serta alat. Jadi walhasil itu pokoknya kalau dalam mazhab Syafi'i kebanyakan mazhab Syafi'i ya. Perempuan itu tidak punya kewajiban untuk melakukan khidmah apapun. Ono nyapu, ono masak, ono membersihkan rumah, ya, itu semua adalah kewajiban suami. Istri tidak punya kewajiban untuk itu dalam mazhab Asy-Syafi'i. Dalam mazhab Asy-Syafi'i. Dan itu kalau suami memberi nafkah berupa beras, berupa bahan-bahan mentah untuk dimasak. Ya kalau suami tidak mau memasak sendiri. Dan Ibnu Rif'ah dan Adhra'i menyampaikan kalau memang perempuannya itu biasanya masak sendiri ya berarti masak sendiri. Wa ma'alatin, tentu itu tidak satu-satunya madhab ya. Madhab lain di luar itu ada Malikiyah, Hanafiyah, ya. Walaupun tidak semuanya. Kalau Hanabilah itu mirip-mirip dengan Syafi'i. Perempuan itu tidak punya kewajiban untuk memasak dan khidmah keluarga. Ya sebagian ya enggak gitulah ya. Ya itu hidup bersama. Adatnya hidup bersama itu apa? Yaitu dijalankan. Ya adatnya ya di rumah itu yang banyak melakukan pekerjaan itu misalnya istri ya sudah ya. Itu berarti istri ikut melakukan itu. Biasanya yang masak itu istri, kalau misalnya istrinya tidak bekerja, ya itu berarti istri yang memasak ya. Gitu. Wa ma'alatin, walhasil itu diantara penyebab kenapa itu ada khilaf. Akad nikah itu akad apa? Akad untuk apa ya? Yang diakati itu apa sih? Gitu ya. Kalau yang diakati itu adalah kerjasama, bahwa itu bukan soal murni masalah seksualitas ya. Tapi itu adalah akad kebersamaan. Kalau
kita mengatakan itu yang diakati itu adalah kebersamaan, ya berarti ya kebersamaan dong. Berarti istri itu juga punya ini, punya tanggung jawab terhadap masak-memasak, punya tanggung jawab untuk membersihkan rumah, punya tanggung jawab untuk mencuci. Karena yang diakati tidak semata-mata soal seksualitas, tetapi itu adalah kehidupan apa? Bersama. Dan itu yang berlaku, ya. Nabi juga memerintahkan putrinya untuk ikut membantu. Kalau memang tidak wajib untuk Sayyidah Fatimah, tentu Kanjeng Nabi tidak akan menyuruh istri putrinya untuk membantu rumah tangga. Kalaupun Kanjeng Nabi itu menyuruh, itu bukan atas dasar kewajiban, tetapi sebagai perilaku yang baik, seperti mazhab Syafi'i. Dan kalau mazhab Syafi'i kan cara penjelasannya, ya kenapa kalau memang tidak wajib kok Fatimah kok sampai tangannya kasar, ya itu bukan kewajiban, itu saking baiknya Sayyidah Fatimah. Itu bukan kewajiban, tapi itu saking baiknya Sayyidah Fatimah. Cara menjelaskan mazhab al-Imam apa? Tapi sebagian yang enggak gitulah. Kalau memang itu hanya sekedar tatawu, kalau itu hanya sekedar pekerjaan yang tidak wajib, tentu Kanjeng Nabi akan menjelaskan kepada para perempuan-perempuan bahwa masak itu tidak wajib bagi perempuan. Kalau kamu masak, maka itu adalah karena kebaikanmu, tapi itu bukan kewajibanmu. Tapi nyatanya yang terjadi kan tidak. Yang terjadi adalah Kanjeng Nabi ya membiarkan, bahkan ya kelihatannya itu ya menyuruh Fatimah tetap untuk berkhidmah, tanpa Kanjeng Nabi menjelaskan bahwa itu sebetulnya hanya sekedar tatawuan. Hal yang kemudian oleh sebagian ulama disimpulkan, ya kalau begitu ya masak itu ya bisa, tidak ini ya, tapi bisa menjadi kewajiban apa? Perempuan. Walaupun juga bisa menjadi kewajiban suami, gitu ya. Wa ma'alatin sertani alat. Litobkhin untuk masak. Ini juga harus disediakan oleh suami. Wa aklin dan alat untuk makan. Alat untuk makan ya piring, ya masyurbin dan alat untuk umbi. Gelas. Kakos atin kaya kosah mangkok utawi piring atau nampan juga ada. Seluruhnya kosah lah ya. Tempat yang agak ceper gitu pokoknya ya kosah. Ya mungkin nampan, tapi besar. Kalau piring kan agak kecil ya, agak besar. Ya mungkin kayak nampan gitu. Tapi kalau nampan kok geden ya. Masa wong mangan nampan nih. Yes, pokoknya kosah. Mungkin juga karena makan itu tidak dibayangkan seperti orang Indonesia, satu orang itu satu piring gitu ya. Mungkin itu enggak. Itu mungkin ono rotine, ono apane didadekno nang kono. Jadi agak besar. Qas'ah namanya. Wa kuzin lan kus. Wa kuzin lan kus. Orang biasa memaknai kendi, ya kan? Al-ma'u fil kuzi, utai banyu iku fil kuzi yang dalam kendi. Kendi itu apa? Kendi itu yang ada ininya ya. Ada mulutnya itu.
bukan mulut, apa itu namanya? Sing ini gila ya. Ya? Jenenge apa itu? Kendi ya. Tempat minum yang enggak ada ininya. Yang kayak teko itu loh. Teko tapi enggak teko gini. Yang enggak ada gininya itu loh. Kan ada, biasanya kan tinggorokan terus isinya es teh, puding ini, ya. Di pojoknya ada gininya, tapi bukan bolok, bukan gini ya, tapi gini. Nah itu namanya buz, al-buz, itu namanya ibrik. Tapi kita kalau maknanya pokoknya kendi, kabeh kendi ya. Al-ma'u taibanya iku fil kuzi ing dalam kendi. Tapi kita makna kendi itu, kendi kan yang ada ininya ya. Bisa disedot ya. Ya itu. Itu ibrik. Mungkin kuzun itu ya kendi, tapi ya jenjane gak tahu kendi. Menawa tapi ya. Pokoknya ya tempat air tapi tidak ada ininya, tapi gini. Sing sering tinggal gawe teh lho. Teh, kopi, jarang kopi ning apa banyune pokoke ono es apa bisa dituntut. Tapi orang ono kayak telalenya gajah gitu ya, itu enggak ada kayak gitu. Namanya apa? Al-Kuz. Wa jarratin lan jarrah. Jarrah. Jarrah itu ya biasanya tempat air ya. Guci. Agak besar. Jarrah. Ya. Mungkin maknanya ini. Kayak apa ya? Nanggone gentong guci ya, tapi itu tidak terlalu besar juga sudah jarrah namanya ya. Kalau gentong kan biasanya gede ya, bukan gentong ya, bentuknya kayak gentong lah, jarrah namanya. Wa qidrin lan qidr gendok nek cara pondok Indonesia iki. Jadi ku masak sego ana sampinge lorong ini ya. Hanya gendok, periuk, tahu periuk ya? Periuk nasi, kidrun. Itu harus ini disediakan semuanya ya. Wa mighrafatin dan mighrafah ciduk, alat untuk nyiduk. Wa ibriqin, nah ini ya. Wa ibriqin dan ibrik kendi. Ya teko padha ya, tapi bentuke beda. Min khosabin sanging kayu au khozafin utawa khozaf. Sangka kreweng, sangka porselen, tembikar, khozaf, kreweng ya. Dari alat tanah liat itu dibakar diapakno ngono iso alus khozaf. Au hajarin atau dari batu. Wala yajibu lan ora wajib apa kabeh mau min nuhasin sangka nuhas. Tidak harus dari nuhas. Dari apa nuhas itu? Dari nuhas ya, nuhas apa? Dari tembogo, bukan tembogo. Apa nuhas? Nuhas apa? Ya nuhas. Tembogo apa gimana? Iya. Tembogo. Itu tembogo. Wasinian lan sini, bangsa Cina. Tidak harus dari bangsa Cina. Mungkin dhisik produksi Cina itu meno apik ngono kan. Kan terkenal ya keramik-keramik Cina. Bangunan itu ininya dari Cina itu bagus sekali itu, bangunan-bangunan kuno. Enggak harus produk lokal juga enggak apa-apa.
Wa in kanat lan senajan ono sapa perempuan iku syarifatan iku syarifah, tetap tidak harus yang dari Tembogo dan tidak harus dari Cina. Walaupun itu mulia. Wa yajibu lan wajib laha ketue zaujah ala zauji ing atase suami. Walau mu'siran lan senajan melarat. Awala kulli sanatin ing dalam kawitane saben-saben tahun. Awala kulli sittati asyurin ing dalam kawitane saben-saben 6 bulan. Apa sing wajib kiswatun apa kiswah pakaian. Takfiha ingkang nyukupi apa kiswah ing iki perempuan tulan apane dawane. Ya diukur lah ya, masa perempuan tinggi dikasih pakaian pendek kan ya piye. Ya tinggi yang cukup. Wa dhukhamatan dan besarnya, berat badannya, kalau ukurannya XL ya XL ya, kalau ukurannya L ya L, kalau MM itu nggak boleh. Perempuan dengan ukuran L dikasih S ya kan, ini kasih baju untuk apa ya kan, lucu. Fal wajibu mongko sing wajib iku komisun iku gamis. Yang kita pakai ini namanya gamis ya. Pakaian yang menutupi seluruh tubuh dengan ngepres namanya gamis. Ini yang kita pakai ini gamis ya. Ini. Malam takun selagi orang ana sebab perempuan iku miman sangka wong i'tadna ingkang membiasakan sepeman al izar ing izar warida lan rida. Fayajibani mongko wajib apa izar lan rida dunahu ora kok gamis anal aujah ing atase pendapat ingkang luwih anduweni wajah. Kalau biasanya pakaiannya dua, pakaian atas berupa rida dan pakaian bawah berupa izar, maka ya harus dikasih itu, jangan dikasih gamis. Gamis itu yang satu ini loh, kayak top itu loh ya, topnya orang Arab itu loh, warnanya putih itu namanya gamis. Gamis nutupi dari atas sampai bawah, itu yang dipakai ini juga gamis ini ya, namanya gamis. Ada yang namanya rida. Rida itu izar, pakainya sarung. Berarti hanya menutupi dari pusar sampai ke bawah, namanya sarung. Nah yang nutupi atas itu namanya rida. Biasanya tidak di ukuran kayak pras gini ya, dipakai gini. Tidak. Kayak ini. Pakaian luar gitu loh, kayak pakaian luar gitu. Kayak besar oblok-oblok. Kalau gamis kan pas kayak gini dia. Pas. Itu oblok-oblok besar. Rida. Wa izarun lan izar wa sarawilu lan sirwal celana. Wa izarun lan sarung lan celana wa khimarun dan kerudung yang menutupi kepala ay miqna'atun tegese kain yang digunakan untuk menutupi kepala walau li amatin walaupun untuk amat amat juga tetap harus ada khimarnya wa mik'abin lan mik'ab. Make up itu apa? Aima tegese perkara yulbasu ingkang den pake apa ma fi rijliha ing dalam sikile zaujah sandal naumiha apa naumiha nauihi fi nauihi ing dalam macam make up apa urfu baladiha apa urufi negarane atau desane atau daerah iki perempuan. Naam ya kaya mongkono yu'tabaru fi nauihi Kolang ngendika sapa al-Mawardi Mawardi. Ngendikane ngaten ingkanat lamun ana sapa perempuan iku miman sangka wong ya tadna ingkang membiasakan sapa man an la yalbisna. Ing arep yen ora nganggo sapa man fi arjulihinna ing dalam pira-pira sikile mengkono man
orang nganggo saya ning siji fil buyuti ing dalam pira-pira omah ingkanat lamun ono sapa perempuan iku miman ya'tadna ingkanat la yajib mongko ora wajib li arjuliha ketu pira-pira kaki-kakinya man i'tadna atau kakinya perempuan apa sayon apa suci-suci li arjuha maring pira-pira sikile perempuan apa sayon suci. Kalau di rumah biasanya nggak pakai sandal, nggak pakai apa ya. Kalau sekarang hampir tidak ada yang pakai apa-apa ya karena rumahnya sudah dibersihkan sedemikian rupa sehingga di rumah nggak pakai alas kaki. Kalau dulu mungkin rumahnya itu nggak pakai alas kaki sehingga butuh alas kaki ketika berada di rumah. Tapi kalau biasanya nggak pakai ya nggak pakai sekarang ini ya. Wa yajibu lan wajib apa dzalika mengkono-mengkono pakaian tadi lah kedua perempuan ma'ali hafin serta selimut lisyitain untuk musim dingin, musim adem. Musim dingin. Yani ngarepaken sapa musannaf waqtal bardi ing dalam waktune adem. Walau fi ghairi syita'i lan senajan ing dalam liyane asyita. Pokoknya kalau dingin ya harus disediakan selimut. Wa yazidu lan nambahi sapa suami fi syita'i ing dalam musim dingin jubatan ing jubah mahsyuatan ingkang diisi biar tebal. Ya jaket lah. Bisa mungkin cara gawe jaket itu desainnya katon, buat desainnya apa no. Sekarang pakaiannya udah tebel-tebel untuk jaket ya, nggak perlu dikasih isi. Alhasil kudu nganggo baju musim dingin, perlu jaket, kudu jaket. Amma fi ghairi waqti syita amma fi ghairi waqtil bardi anapun ing dalam liyane waktu dingin. Walau fi waqti syita ilan senajan ing dalam waktu musim dingin. Bil bilad ing dalam pira-pira negara al-harat ingkang panas kaya ning Indonesia ya. Wajibu mongko wajib lah kedua perempuan apa ridaun apa rida au nahwuhu tawa sepane rida ingkanu lamun ono sapa akeh iku miman sangka wong ya taduna ingkang biasa akan sapa man fihi ing dalem mengkono waktu syita Ridhaan ing penutup ghaira libasihim sa'aliyane pira-pira pakaiane mengkono wong eman. Au yanamuna utawa biasa tidur sama man oryan hale tidak berpakaian resmi. Kama kaya perkara wa kang tema iku as-sunnatu iku sunnah. Kalau di daerah-daerah yang panas, tropis ya, daerah-daerah tropis ini kan panas, walaupun musim Desember, bulan Oktober, bulan Januari, musim-musim penghujan ini walaupun hujan tetap aja tidak dingin, tapi apa? Panas, ya kan? Maka kewajibannya bukan jaket, tapi rida. Ya, istri-istri ya kecuali Indonesia yang bagian-bagian Temanggung, bagian mana lagi itu ya, Tretes, pokoknya daerah-daerah yang dingin ya itu tidak mengenal musim. Setiap hari ya harus pakai jaket kalau malam ya, dingin itu. Zaman itu sekarang udah daerah itu panas semuanya ya. Daerah-daerah Temanggung itu dulu dingin sekali, sekarang udah panas. Udah ini ya. Nah kalau di daerah-daerah yang seperti ini ya harus jaket. Tapi kalau daerah-daerahnya itu tetap panas, kalau musim hujan ya harus disediakan rida. Kayak baju luar, hanya sekedar untuk menghangatkan tubuh. Tapi tidak sampai untuk memanaskan karena memang tidak terlalu dingin ya. Tapi kan perlu untuk pakai apa namanya pakaian
yang sedikit agak tebal sedikit lah. Di luarnya itu mungkin ada jaket, tapi jaket. Fa'ilam ya'jadu. Begitu juga kalau au yanamuna apa namanya uryan. Maksudnya tidak menggunakan pakaian yang resmi ya. Ada pakaian untuk sehari-hari gini, terus kalau tidur dia pakai baju yang berbeda, yang ya berarti harus disediakan baju yang berbeda itu, yang di sini digambarkan rida itu, rida. Kama berkala huwa kang utamai ku as-sunnatu iku sunnah. Sunnahnya seperti itu. Maksudnya sunnah seperti itu apa? Uryan, bukan uryan gitu maksudnya. Tapi pakai pakaian yang ringan-ringan, yang itu tidak pakaian yang dipakai sehari-hari. Ya zaman itu ya, zaman itu. Orang pakaiannya tidak banyak dan tidak banyak salin. Sehingga kalau tidur ya dicopot, diganti. Kalau tidur diganti dengan pakaian yang ringan-ringan, ya. Fa'ilam ya'tadu mengkolamun orang membiasakan sebong akeh. Sapa kaum li naumi untuk turuni kaum ghita'an ing tutup. Kalau tidak biasa pakai tutup-tutup lain. Tidak biasa pakaian tidur. Yes, sing dienggo mlaku-mlaku ya sing dienggo turu iku nggo kaos. Ya lam yajib mongko ora wajib apa zalika apa mengkono-mengkono ghita'an tadi. Ghita' yang untuk tidur ya. Walau ya'tadulan membiasakan sebuah ke sauban ing baju linaumi untuk tidur. Nah tadi apa baju apa tadi? Ya bukan resmi untuk tidur, tapi pakaian apalah pokoknya. Pakaian apa itu namanya ya? Tidak khusus untuk tidur, tapi pokoknya pakaian yang enggak resmi gitu loh. Pakaian nomanu loh, pakaian apa, gewel-gewel apa-apa, pokoknya kena tinggal turu. Hanya seringkali disebut, terutama buku-buku fatwa itu adalah buku sosial. Maksudnya buku sosial itu gimana sih? Maksudnya kalau kita pengen meneliti tentang kebiasaan orang-orang masa lalu, itu bukalah buku-buku fatwa, contoh-contoh fikih, itu bisa digunakan untuk memotret masa lalu. Karena biasanya yang dicontohkan itu yang real-real. Ya, yang real-real kayak kulah. Ya kulah itu masa lalu. Dulu itu pakai kulah. Kalau kulah itu berapa? Kulah itu berapa girba? Girba itu, berarti di sini ngadei banyu nganggo girba. Jadi buku-buku fikih, buku-buku fatwa itu seringkali memotret perilaku manusia di masa lalu. Termasuk ini ya. Caranya tidur itu orang dulu berarti orang kok nganggo pakaian ini gitu langsung turu gak, anggere ape turu dicopot terus diganti sarung, ganti apa, sing enteng-enteng sing apa. Nah, sebagian tidak gewel-gewel gitu, memang resmi pakaian tidur. Ada pakaian tidur. Kalau memang biasanya kalau tidur itu pakai baju khusus namanya baju tidur. Wajib apa mengko apa saubun linaum. Ya, orang Cina ya. Cina itu kalau tidur dulu itu pakainya kayak pakaian takwa itu. Pakaian takwa itu. Cina-Cina itu. Nggak pernah lihat Cina, mbah-mbah Cina kuno-kuno itu nang toko-toko esuk-esuk metu durung raup, durung apa ngono pakaiane itu. Celana gowor-gowor, pakaiane kayak pakaian sing saiki dienggo salat takwa-takwa itu. Dengar rupane polos, saya malah jadi pakaian Islam. Ini aku ngerti pakaian itu kayak pakaian Cina.
Cina sarang tapi mbok nek Cina kono-kono ora ngerti. Wae Cina Rembang, Cina sarang ya esuk kledreng-kledreng jam 6, jam setengah 6 metu teko omah pakane kaya ngono iku bentuke. Celanane kombor-kombor terus pakaiane ya kayak ngene iki. Tapi ya ini gak ngerti. Cina saiki nggone kaos kaya nek dhisik ngono kuwi ya. Jenenge baju takwa. Dari baju Cina ya, ya sini. Kerah Cina namanya, Shanghai. Aku ngerti ya Cina-Cina ngono kuwi sih. Biasanya tangi turu sutup-sutup ngono. Saiki diarani baju apa? Aku. Baju muslim. Si aku. Piye kok iso dadi ngono iku? Muslim. Kama jazama kaya udiye memastikan bihi kelawan iki wajib tadi sapa ba'dhum sebagian ulama. Wa yakhtalifu lan beda-beda apa jaudatul kiswah apike pakaian. Wadiduha lan kebalikane jaudatul kiswah. Biasarin kelawan sugih wadidi lan suwali yasar. Nek sugih ya pakaiane bentuke piye, nek gak duwe ya piye, nek sedengan ya piye. Pokoke kebiasaan anu lah, tergantung kemampuan suami. Nek suamine sugih masuk pakaiane elik ngono kan ya ora pantes. Ya sing pantes. Nek sing lanang biasa-biasa wae ya biasa. Nek sing lanang orang duwe ya pakaian sing orang duwe. Pokoknya disesuaikan dengan kemampuan suami, ya. Wa yajibu lan wajib sangka sepadane taline pira-pira celana. Celanane ana taline. Ya kebayang ya zaman kuno ibu piye carane ya. Iki tali ngono ya gak ana kolore ngono apa piye to ya. Iki tali. Ya kayak pakaian olahraga kan ada taline ya, training kan ada taline. Poing gitu. Harus ada itu talinya. Wazirri nahwi gamizin lan kancinge sepadane gamis. Ya gamis ora ono kancinge ya piye jenenge? Jenenge pakaian ya ono kancinge. Tapi kok diingatkan ya, berarti ono pakaian sing ora ono kancinge ya. Kan sudah saya sampaikan tadi itu. Buku fikih itu seringkali memotret apa yang terjadi pada masa lalu. Di zaman ini pun masih kayak gini nih. Wa khaytin lan khayt. Tali, benang. Sediakno benang nek menawa Arab copot kancingnya apa-apane ya menawa khaitin ya kudu benang barang dijahit wa ujrati khayyatin dan ongkosnya khayyat penjahit dan penjahitnya ongkosnya benangnya tekan di maksud tengok dewe kan itu kokono ya ngerti-ngerti wis dadi. Itu. Wa alaihi lan iku wajib ing atase suami firashun utawi firash lemek. Linaumia untuk tidur ranjang wajib apa sarir. Kalau memang di situ biasanya pakai ranjang, ya harus disediakan ranjangnya. Berarti ada yang tidak pakai ranjang, ya. Tidur ngisor ngono, dikai lemek opo ngono. Ini ya. Berarti kehidupan masyarakat itu semakin meningkat tahap ininya, ya. Sekarang kan ya kalau tidur ya pakai ini lah, pakai kasur ya. Tapi ranjang itu bukan kasur loh ya. Ranjang itu wadai kasur. Ranjang itu
Berarti kan dipannya itu loh, dipan untuk tempat kasur itu namanya apa? Bukan, kan kasurnya itu. Far'un yajibu wajib apa tajdidul kiswati memperbarui pakaian allati kang latadumu ingkang tidak langgeng apa mengkono lati sanatan ing dalam setahun. Yang tidak kuat dipakai 1 tahun ya harus diganti. Ya kebayang kan? Berarti kan pakaiannya mbok siji ngono apa piye ya? Nek tidak baik nomor loro tidak banyak ganti ya. Sehingga tidak kuat setahun. Karena sering ganti durung rusak wis ganti ya. Mungkin kopiah ya, mungkin pakaian dulu itu mungkin kayak kopiah gitu kan, kopiah kan meng siji tinggo terus gak tahu ganti, ya ireng kan gak tahu ganti sampai rupanya piye ngono ya kan, itu ya lah itu mungkin pakaian dulu itu mungkin gitu apa gimana ya, gak gak tasawur dalam kehidupan sekarang kayak gini terus banget repot ini. Dan ono penjelasan. Nek pakaian kan di sana itu kan 6 bulan toh, ada musim dingin, ada musim panas. Ya. Mulai musim dingin itu sekitar November ya. April. Mei mulai musim panas. Ya. Berarti terus Mei, Juni, Juli, Agustus, September itu sudah mulai agak dingin. Tapi itu sudah masih masuk musim panas ya. September, Oktober. Ya benar Oktober. Oktober itu berarti masih ikut musim panas. Tapi sebetulnya udah dingin. Terus November dingin ya. November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, 6 bulan. Ya mungkin hitungannya itu mungkin ya. Itu. Nah kalau punya pakaian kok tidak kuat untuk 6 ini, ya berarti itu. Itu dihitung musim panas. Mulai Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. Oktober itu sudah mulai dingin. Ya, Oktober itu mulai dingin. Nah kalau Oktober itu mulai dingin, walaupun itu dianggap musim panas, ya sudah mulai wajib jaket, karena itu dingin. Nah, tapi kalau bulan Februari itu masih agak dingin, ya. Maret itu sudah panas. Maret, April itu panas. Tapi masih kategori musim apa? Dingin. Kategorinya masih musim dingin. Namanya musim semi. Jadi mulai Maret, April itu musim semi. Daerah-daerah Mesir, daerah-daerah Syria gitu ya. Yang musimnya ada musim ini sama musim ini. Jadi pakainya itu. Makanya tadi ada penjelasan, walaupun hitungannya itu musim soef, tapi kan musim soef itu kalau mendekati musim dingin, kan sudah mulai apa? Dingin, dan orang sudah mulai pakai jaket, ya berarti sudah pakai, harus disediakan apa? Jaket. Gitu. Hasil gitu. Nah, kalau di sini tuh nggak jelas musimnya itu ya. Oh, sana itu jelas sekali. Ada musim gugur, ada musim semi. Kalau musim-musim Mei, musim-musim April, Februari akhir, Maret, April itu musim semi. Musim semi. Semi itu bunga-bunga bermekaran, jalan-jalan itu banyak bunganya. Memang ditata.
orang pada nanam guna biar kelihatan anu. Gitu. Nah kalau musim panas mulai Mei ya, Mei musim panas, Mei, Juni, Juli, Agustus, September itu mulai musim gugur. September, Oktober itu musim gugur. Gugur itu kebanyakan pohon itu itu loh. Kayak pohon apa itu di samping itu namanya apa? Bukan yang samping sini itu. Yang tinggi itu loh. Yang untuk yang untuk parkir biar rimbun di depan rumah sana juga ada. Apa itu? Itu kan kalau nanti musim kemarau banget kan godhongnya kan kayak entek ngono ya. Kuning kabeh ngono. Engko nek musim dingin saya hujan terus hijau. Nah kalau di sana itu pohon itu banyak yang kayak gitu. Tapi lebih nemen sampai entek, godhongnya itu entek. Godhongnya itu apa? Sampai habis. Dahannya itu habis sama sekali. Nanti kalau musim panas, musim semi mulai tumbuh kembali. Nah, itu, kayak sakura itu ya kalau di Jepang itu. Ya, sakura. Nah itu yajibu tajdidul kiswa allati la tadumu sanatan, harus diperbarui bi antu toha lawan arep ento den paringi sapa wong hae mengkono kiswa kulla sittati asyhurin ing dalem saben-saben 6 bulan min kulli sanatin sangka saben-saben tahun. 6 bulan sekali harus dibelikan baju. Baju musim panas dan baju musim dingin kalau memang bajunya itu sudah rusak. Yes, pokoknya uruf lah itu ya, uruf. Kalau urufnya Indonesia apa? Idul Fitri kan ya, saatnya pakai baju baru. Ya berarti setiap Idul Fitri harus dibelikan apa? Baju. Walaupun masih ya wajib lah. Urufnya begitu kok ya. Yang dipakai itu pokoknya uruf. Uruf. Ya urufnya sekarang dengan urufnya dulu ya berbeda. Urufnya setiap tahun dibelikan baju 2 ya, beli baju 2 ya. Urufnya tapi tentu saja ya, yang sudah masuk ke dalam dianggap itu berlebih-lebihan itu sudah tidak lagi dianggap uruf. Nah itu namanya berlebih-lebihan. Biasanya kalau berlebih-lebihan itu secara fikih tidak akan dianggap. Misalnya urufnya itu pakaiannya itu 1 lemari. Ya tentu itu tidak akan dipakai. Walaupun dia dari kelompok di mana dia itu pakai baju apa? Punya baju 1 lemari. Dia enggak akan dipakai. Secara fikih itu enggak dipakai. Huruf yang masih bisa dikenali yang ini itu dipakai. Tuh. Kalau jilbab itu apa? Ini jilbab namanya. Iya. Jilbab biasanya punyanya berapa? Perempuan biasanya berapa? Enggak tahu. Ya udah diikuti. Biasanya 3 ya 3. Biasanya 4 ya 4. Pokoknya diikuti lah. Itu uruf itu. Semuanya kembali kepada uruf. Nggak ada penjelasan secara khusus. Sama dengan makan. Itu dikembalikan kepada uruf. Bagaimana kadarnya nafkah? Nggak ada kadarnya. Dikembalikan kepada
Al-urfu. Lauknya seperti apa? Enggak ada standarnya. Lauknya dikembalikan kepada urfu dan tetap mempertimbangkan keadaan suami. Dan tentu juga keadaan apa? Istri itu juga dilihat kebiasaannya seperti apa. Walau talifat lamun rusak apa mengkono kiswah. Jadi kulla sittati asyurin min kulli sanatin. Walau talifat lamun rusak apa mengkono kiswah athna al-fasli. Ing dalam tengah-tengah mongso, tengah-tengah musim. Di tengah-tengah musim kok rusak? Lam yajib mengkora wajib apa tajdiduha apa nganyar-nganyari nenggone kiswah, ya tidak wajib, yaitu suami sudah memberi kewajiban, sudah membayar kewajibannya, itu tidak wajib, ya berarti ya punyanya apa itu ya nggak boleh nuntut lagi ya, kayak nafkah lah ya. Pagi-pagi disediakan makanan, sudah diserahkan kepada istrinya, terus tiba-tiba dimakan kucing, ya, kucing. Sarapannya dimakan kucing, ya sudah, suami tidak wajib menyediakan sarapan kembali, karena itu sudah selesai. Salah sendiri, tidak dijaga dengan baik, atau salah kucingnya, bukan salah suami, salah kucingnya. Tapi tidak salah apa? Suami, ya. Ya kita itu bicara fikih ya ini ya, bukan bicara mengenai apa yang terjadi di tengah masyarakat. Ya tapi kalau yang terjadi ya tentu tidak akan begitu. Normal tidak akan begitu. Ini kan sekali lagi aturan-aturannya. Aturan-aturan itu menyediakan bagi orang yang ada orang tidak baik lalu tidak mau mengganti, ya itu dia sudah nggak bisa dituntut. Tapi kan hidup kan tidak begitu ya, hidup tidak begitu. Nggak ada kayak gitu. Nggak ada perempuan terus nuntut, hari ini nafkahnya sekian, tadi pagi baru sekian, nanti nambah. Ya nggak begitu ya. Jadi menjadi kaku ya. Wa yajibu lan wajib apa kaunuha. Apa anane mengkono kiswah iku jadi datan iku anyar. Harus baru, enggak boleh second ya berarti ya. Baru. Diberikan pakaian second. Enggak boleh, ini harus baru. Walahalan iku haknya perempuan ada yang atas suami. Alatu tandifin utawi alat membersih alat membersihkan diri. Libadaniha untuk badannya perempuan, wasaubiha dan bajunya perempuan. Nah pakainya apa? Ya urufnya pakai apa? Kalau urufnya pakai sabun wing, tahu sabun wing nggak? Sabun dulit, yang ngumbaran Indonesia jangan kuno kan anak sabun dulit ya. Saya kira salah ya. Isalah terus sabun dulit. Apa nggak menangi sabun dulit? Sabun warnanya kuning itu loh. Kalau nyuci pakai itu didulit-dulit ya. Ya kalau biasanya itu ya itu, kalau pakainya biasanya sekarang nggak tahu ya. Soklin, pakai rinso, pakai apa, pakai yang cair, yang apa ya. Nggak ada standarnya. Standarnya itu uruf, semua ini uruf ya. Wasaubiha untuk apakah badannya itu harus pakai cuci muka. Cuci muka yang pakaian itu, yang khusus cuci muka. Ada sampunya, ada bajunya, ada mukanya sendiri, badannya sendiri, ininya sendiri. Ya uruf, semuanya adalah apa? Al-urfu, dikembalikan kepada uruf. Uruf. Ada perempuan yang pakai, ada perempuan yang tidak pakai. Ya
ditimbang-timbang, dia ikut yang mana kira-kira pantasnya. Geger, datangkan qadhi, datangkan qadhi. Masuk perkara sabun muka karo awak nyelukno qadhi. Ini kami bertentangan ini Pak. Ini kami sedang berada di Alfamart. Mau beli ini, tapi saya nggak boleh, istri saya ngotot harus beli khusus cuci muka. Panggilkan qadhi datang ke Alfamart, ditanya kamu dari mana, keluarganya mana, ya, tanya, dah ini nggak wajib, masa urusan gitu mendatangkan qadhi ya kan? Ya tapi kalau memang berselisih siapa yang menentukan? Ya qadhi. Wa in ghaba lan sanajan ghaib sapa suami anha sangko iki perempuan walaupun suaminya enggak di rumah li ihtiyajiha krana kebutuhan istri ilahi marang mengkono alatut tanzif kal udmi kaya lawah makanan itu harus ada udmunya paminna mongko iku setengah saking mengkono alatut tanzifin sidrun utawi sidr godhong sidr. Apa jenenge sidr itu? Doro, bidara. Tahu nggak bidara? Kalau agak ngerti paling. Tanaman bidara. Tahu ngerti tidak? Ya, ini dhisik iku mayit-mayit barang dijaluki. Kayak sidr. Wa nahmuhu lan sepadane sidr. Doro, bidara. Buahnya lumayan enak dijual. Bidara. Namanya dhuwur. Kamustin kaya mustin. Kaya mustin. Kaya mustin. Mustin itu jungkas. Wajib enggak menyediakan jungkas? Ya wajib. Kalau biasanya pakai jungkas, ya harus disediakan apa? Jungkas. Wasiwakin lan siwak. Wakhilalin lan khilal. Selilit. Bermangan selilitan. Pak, selilitnya mana ini? Digosok-gosok aku lidah. Kalau dia nuntut biasanya ini pakai silit ya harus disediakan ya. Wa alaihi duhnun li ra'siha. Itu ya Allahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.